Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan mensimulasikan bagaimana cara pengajuan obat di SIM RS Kanja pada stok opnam obat farmasi yang kosong. Menu, masuk ke menu D. Di sini adalah fitur-fitur farmasi ya. Ada obat Alkes dan BHP, di sini adalah nama-nama obatnya. Oke, sebelum kita mengajukan tentu kita harus tahu stok opnamnya kan. Klik fitur stok opnam, arahkan pada lokasi di mana obat tersebut disimpan, klik kanan. Nah, dilihat ya, ini ada stoknya. Yang tidak ada, yang kosong ini nanti yang akan kita ajukan. Nah, untuk membedakan, kebetulan saya sudah membuat item yang untuk mempermudah ya, pengajuan obat, kapsul, salep, dan tablet. Ini klik kanan. Nah, kosong ya. Karena ini kosong, maka saya akan ajukan untuk dilakukan pembelanjaan obat tersebut. Saya minta, karena ini kosong ya, terus cara mintanya bagaimana, cara mengajukannya. Menu, masih di menu D. Di sini ada fitur pengajuan obat dan BHP, diklik ya, isi pegawainya, spasi, buat keterangan. Obat yang tadi kita sudah lihat di stok opnam habis, ini saya minta 5 box 24 tub 10 box. Oke. Ini harganya sudah ada semua di sini ya. Dan yang perlu diperhatikan adalah satuan pengajuan. Satuan pengajuan ini kalau satuan besarnya di Alkes obat dan BHP kita input box, maka di sini akan langsung tertulis box. 5 box berarti nanti kalau satu boxnya 100, maka ada 500 tablet. Gitu ya. Oke, setelah ini apa yang dilakukan? Disimpan. Ya, kalau sudah hilang, cukup sampai di situ petugas dari farmasi yang mengajukan obat stok opnam yang habis tersebut. Terus berlapor ke pihak manajemen agar ditindaklanjuti oleh pihak manajemen pengajuan tersebut, baik disetujui atau langsung dibelikan. Oke, keluar. Nah, setelah berlapor, maka pihak manajemen yang akan menindaklanjuti. Nah, inilah yang dilakukan pihak manajemen ya. Sekarang pihak manajemen yang melakukan melanjutkan dari pengadaan obat tersebut. Menu, masih di menu D, masih di fitur pengajuan obat dan BHP, klik. Tapi ini adalah bagian manajemen ya. Kalau memang sudah tahu surat permintaannya dan pegawainya atau departemennya, silahkan ini diisi, kemudian checklistnya diklik, nanti akan tampil permintaannya. Tapi kalau mau melihat permintaannya semua, klik cari ya, yang permintaan pada hari ini tentunya. Karena permintaannya pada hari ini dan pihak manajemen melihatnya pada hari ini, maka akan langsung timbul obat yang diajukan pada hari ini. Tetapi kalau pengajuan obat 3 hari yang lalu, ya tinggal dimundurkan tanggalnya. Sini nanti akan timbul obatnya dan klik checklist hijau. Nah, akan timbul obat-obat permintaan tanggal-tanggal yang kemarin. Oke. Karena kita fokus pada permintaan hari ini, kembalikan di tanggal 6. Di sini. Baik. Lalu apa yang dilakukan oleh pihak manajemen? Klik pada nomornya, klik kanan. Ini kan proses pengajuan. Akan kita rubah menjadi disetujui. Oke, disetujui, nanti akan diarahkan ke jendela surat pemesanan ya. Nah, ini jangan kaget ya. Jika diarahkan ke surat pemesanan, langsung saja kita tentukan mau belanja di mana, suppliernya siapa. Oke, bisa PBF, bisa apotik ya. Siapa pegawainya. Oke, kalau sudah disimpan, jadi ini semua terlihat berapa nominalnya ya, dengan PPN yang 11%. Oke,
simpan. Ya. Kalau ini sudah hilang, berarti kan sudah dipesan, ya. Dan kita mencetak surat pemesanan tersebut. Caranya, klik kanan, cari, ya, masih di sini, klik cari. Nah, jadi di sini sudah ada pengajuan yang tadi kita approve. Kemudian status pemesanannya apa? Proses pesan. Jadi masih dalam proses pemesanan. Ya, barang ini belum datang. Nah, kita harus mencetak surat pemesanan. Cukup klik di sini, klik kanan. Di sini pada bagian bawah ada surat pemesanan. Ya, klik surat pemesanan, mengetahui siapa apotekernya. Contohnya nih, apotekernya. Akan hilang ya, jangan kaget. Kembalikan lagi, klik kanan, surat pemesanan lagi, diisikan lagi. Kepala keuangannya siapa? Ya. Ini klik kanan, surat pemesanan lagi. Nah, ini kan sudah terisi semua. Kemudian baru biasanya tidak mau kalau di sini. Yang diklik di sini ya. Klik di nomornya, klik kanan, surat pemesanan, baru dicetak. Ingat, yang diklik di bagian nomor sampai berwarna merah, cetak. Oke, ini nanti yang diberikan ke apoteknya atau ke vendor atau ke supplier di mana kita membelanjakan obat tersebut. Ya, di sini tinggal tanda tangani dan dicap. Selesai. Ya. Setelah ini selesai, berarti proses pemesanan sedang berjalan. Sampai di situ untuk proses pemesanannya. Oke, kemudian kita keluar. Beberapa hari kemudian obat datang nih. Ya. Nah, ini adalah bagian dari penerimaan obat. Obat datang masuk ke klinik atau ke rumah sakit. Apa yang harus dilakukan oleh bagian penerimaan atau bagian di farmasi atau bagian yang mesen obat tadi deh ya, yang pengajuan obat, klik menu. Di sini ada penerimaan obat. Klik penerimaan obat. Kemudian cari. Ya. Cari. Maaf, tidak ke sini dulu, tetapi langsung ke surat pemesanan. Kenapa surat pemesanan? Karena dari surat pemesanan kita infokan bahwa barang sudah datang ya. Klik surat pemesanan. Klik cari. Ingat, karena ini pada hari yang sama saya buat simulasinya, tentu di sini akan langsung ada item ini. Tapi biasanya ini tidak ada. Kalau obat tersebut datang 3 atau seminggu kemudian, ya tentu dicarilah di sini. Dimundurkan tanggalnya ya. Nah, baru nanti akan ketemu, atau nomor suratnya masih hafal ya bisa. Ya. Oke. Kemudian di sini klik kanan, ini kan masih proses pesan. Klik kanan, maaf di sini ya, jangan lupa klik kanan. Dan ini proses pesannya sudah datang. Obat itu sudah datang, tinggal diklik sudah datang. Nanti akan diarahkan ke jendela penerimaan. Ya, klik sudah datang. Oke, nah kan masuk ke transaksi penerimaan. Transaksi penerimaan tersebut harus diisi petugas siapa yang menerima. Kemudian yang memesan adalah Ferdinand ya, yang memesan. Kemudian langsung mau diarahkan kemana? Karena begitu diterima, obat ini akan bisa langsung diarahkan ke tempat di mana yang akan kita arahkan. Biasanya kan di apotik ya, apotik, masukkan ke apotik. Sudah, kalau ini sudah, maka disimpan. Periksa dulu. Ya, ada 5 box si kapsul, ada 24 salep. Oke, kalau sudah klik simpan. Kadaluarsanya kalau perlu diisi ya.
bisa kok ini dirubah. Umpamanya kadaluarsanya 2005 ini 2025 silahkan diisi ya, disesuaikan ya. Setelah itu disimpan ya, maka item tersebut sudah masuk ke apotik, tetapi statusnya tentunya belum bayar kan. Cara melihatnya bagaimana? Cara melihatnya di klik dicari, klik item ini. Oke, nah di sini sudah ada semua penerimaan obat. Kalau memang ada faktur dan lain sebagainya bisa ya langsung dimasukkan di sini. Contohnya ini kan belum bayar nih, terus kita fakturnya mau kita simpan di Kanja, bisa klik ini, maaf ini ya, nomor fakturnya diklik, kemudian klik ini. Nah silakan diambil, karena kalau ada fotonya ya, ini klik, nah akan diarahkan ke sini ya, diambil di sini. Jadi kalau ini kebetulan pakai laptop saya ya, kelihatan dipersisikan notanya baru diambil. Oke, habis itu setelah diambil disimpan. Oke, kalau sudah kembali lagi ke aplikasi, maka nanti di sini akan ada, balik lagi ya, ini kan ke surat, ke cari penerimaan nih, maka di sini di refresh. Nah ini ada fakturnya. Oke, nah itu selesai fakturnya untuk pengajuan obat item ini. Kemudian apa yang dilakukan di sini? Ini kan belum bayar. Karena dia belum bayar, ya sudah tinggal ke bagian manajemen yang membayarnya. Ini kan yang menerima, yang mengajukan toh. Jadi obat tersebut sudah masuk ke apotik. Ya, cukup sekian sampai di obat tersebut di farmasi. Lalu nanti kita akan melakukan pembayaran nih, ya, pembayaran hutang obat. Oke, ini keluar, obat udah kita terima ya. Sekarang kita mau cek lagi di bagian farmasi. Oke, klik menu, masih tetap di menu D, stock of 6. Nah, arahkan di mana obat yang akan kita periksa, kemudian diketik tadi kan obat-obat ini kan ya, dan stoknya kosong kan tadi. Sekarang mari kita lihat, klik tampilkan ya, sudah 500 dan ini 1000. Ini per tablet. Tadi kita ingat pesannya adalah per box. Untuk kapsul saya minta 5 box ya, saya minta 5 box untuk kapsul. Kita lihat di sini satuannya adalah satu box, isinya adalah 100 tablet ya, sama ini adalah 10 box, satu box isinya 100 tablet, jadi 1000 di sini. Ini tablet ya, ini per pieces gitu ya. Oke, kemudian kita akan melakukan, setelah ini sudah masuk, sudah bisa digunakan oleh dokter karena langsung di stock of 6. Oke, terus bagian manajemen, bagaimana cara membayarnya? Masuk ke menu, tidak lagi di menu D, tapi di menu K, keuangan. Enggak sih, K itu ya menu K kebetulan. Di sini ada hutang obat dan BHP ya. Di menu K, hutang obat dan BHP, diklik. Nah, di sini baru kita cari ada nggak sih hutang obat tadi di sini. Ternyata ada. Kalau memang nggak ketemu di tanggal ini, ya tinggal dimundurkan tanggalnya berapa, atau jatuh temponya kapan, atau tanggal kedatangannya kapan gitu ya. Ini bisa di tracing di sini ya. Karena tadi sudah ada atas permintaan ini dan sudah datang yang tadi ya, yang Ferdinand ini kan tanggal 3.
Nah, kalau kita mau di tanggal 6 saja, kalau tadi kan saya klik loop ini, jadi semua permintaan akan keluar. Tapi kalau klik yang checklist hijau, maka di tanggal di mana di sini tertulis, maka disitulah jendela ini terisi dengan data pada tanggal hari ini, tanggal 6 ini, ya. Coba diklik ini. Nah, ini diklik dulu, baru diklik ini, maka akan tidak membingungkan. Yang datang pada hari ini langsung akan kita bayar. Seumpamanya datang langsung bayar gitu ya, tidak pakai tempo, ya langsung bayar aja. Di sini bagaimana cara bayarnya? Cash. Oke. Terus petugas yang bayar siapa? Ini yang bayar. Kemudian keterangan bayar lunas. Oke. Nah, kalau sudah tinggal dibayarkan aja di sini. Ya, sejumlah 2.164.500. Bayar. Maaf. Ini ya. Buktinya ini kan sudah ada. Oke, tagihannya sekian. Oke, kita bayarkan. Oke. Kok bukti tidak boleh kosong ya? Oh, Masya Allah. Maaf. Ini harus diisi. Umpamanya nomor bukti 001. Atau ya terserah ya teman-teman ya. Oke. Kalau ini sudah semua, ternyata sudah yakin. Oke, dan fakturnya bisa kita lihat di sini sudah ada fakturnya. Kita mintakan faktur yang ini ya, yang lunas. Setelah itu tinggal dibayarkan. Nah, sudah terbayarkan. Sorry kok belum. Bayar cash. Ya, ini sisa utang 0 ya. Pembayaran 2 ini yang diklik. Maaf tadi saya belum ngeklik ini. Bayarkan. Nah, sudah hilang. Jadi klik yang tadi, yang kotak tadi baru dibayarkan. Nah, sekarang sudah hilang pembayaran terhadap obat yang diajukan. Lalu kita mau lihat dia sudah terbayarkan di mana? Kita bisa lihat di menu penerimaan ya. Di menu D. Ini juga kita bisa lihat di sini. Penerimaan. Nah, nih ya. Klik di sini. Kemudian cari. Nah, ini kan sudah bayar. Kalau sudah bayar sudah aman toh, dan di sini klik nomornya, klik di sini diganti dengan faktur yang lunas. Oke, gitu ya. Terima kasih, moga-moga lancar dan bisa diaplikasikan di klinik atau rumah sakit teman-teman. Amin.